Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nas yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan pengajian thalabul ilmi bermajelis. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, mohon maaf sampai hadis ke berapakah? Terakhir Man ta'alama baban minal ilmi. Sah? Benar. Ini kitabnya beda ini, buku saya. Tayyib. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang bawa buku, yang bawa kitab, ya, yang bawa kitab, ada yang tidak punya kitabnya atau ada yang lupa atau yang punya, ya, yang enggak punya, yang tidak punya nanti bisa ditanyakan ke pengurus masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuh. Sekali lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuh. Lanjutannya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kita terjemahkan, wa qala dan bersabdalah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, man barang siapa qala yang berkata, qala yang berkata la ilaha illallah min ghairi ajabin, dengan tanpa ujub, tanpa ujub, tara terbang, biha dengannya, biha dengannya, ta'irun burung, tahtal arsy di bawah arsy, di bawah arsy, yusabbihu bertasbih, ma'al musabbihin bersama malaikat yang membaca tasbih. Musabbih itu orang yang bertasbih, tapi maksudnya di sini malaikat. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yuktabu dan ditulis lahu baginya, wa yuktabu dan ditulis lahu baginya sawabuhu pahala-pahalanya, sawabuhu pahalanya. Wa qala dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, marratan satu kali, marratan satu kali, ghufira diampuni, lahu baginya, dzunubuh dosa-dosanya, dzunubuhu dosa-dosanya, wa ingkanat meskipun ia, meskipun ia, mithla seperti,
zabadil bahri, buih di lautan. Zabadil bahri, buih di lautan. Jadi ini terkait dengan manfaat atau pahala tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata yang sederhana itu, di hadis pertama dikatakan ungkapan ini akan terbang, langsung disamber. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap ungkapan la ilaha illallah itu ada samber sama burung. Ungkapan ini akan diambil, dicengkram, kaki burung cengkram dibawa naik ke langit sampai ke bawah ars. Di arsana, di bawah arsana ada para malaikat yang jumlahnya tak terhingga, hanya Allah yang tahu, sangat banyak. Malaikat-malaikat ini ada malaikat yang tugasnya itu hanya bertasbih, yang mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, hanya bertasbih sampai hari kiamat. Maka kalimat ini akan bersama para malaikat bertasbih sampai hari kiamat. Dan kelak di akhirat kalimat ini akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita di dunia sering mengucapkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal ungkapan ini di hadis sebelumnya kita sampaikan, mereka yang akhir hidupnya makan akhiru hayati dengan membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan di dalam hadis sebelumnya juga kita sampaikan miftahul jannah la ilaha illallah, sehingga siapapun yang menggunakan, yang sering mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah memegang kunci pintu surga. Di hadis yang kedua dikatakan bahwasanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu kali saja dosa-dosa kita meskipun seluas sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perlu kita ingatkan bahwa dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang tidak terkait dengan hak hamba. Sekiranya kita masih punya tanggungan hak hamba, maka sebelum hak hamba itu kita lunasi, kita selesaikan, maka sebanyak apapun kita mengucapkan kata la ilaha illallah, maka tanggungan itu tetap melekat. Karena hak hamba terkait dengan sesama manusia dan baru bisa terampunkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia sesamanya sudah memaafkan. Maka sebanyak apapun kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, 1000 kali, 10.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau punya utang harus dibayar. Jangan bilang loh, katanya kalau 1 kali dosanya diampuni, ya udah selesai. Enggak bisa, ini terkait dengan hak hamba. Kalau hak Allah, mungkin kita sholatnya kita masih kurang, ya. Puasa kita mungkin kita masih kurang, atau ada dosa-dosa kecil lainnya, ngajinya mungkin masih enggak karuan. Persoalan-persoalan yang terkait dengan hak Allah ini ghufiralahu, diampuni dosa-dosanya. Maka jika berhubungan dengan hak Allah itu lebih ringan dibanding berhubungan dengan manusia. Kalau dengan sama manusia, kalau punya salah sebelum meninggal dunia harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, di akhirat tetap akan ketemu, akan ditagih. Kalau punya utang meskipun hanya 1.000, 2.000 tetap akan ditagih di akhirat. Karena ini terkait dengan hak manusia. Maka kalau penjual, hati-hati kalau ngasih jujul. Jangan pura-pura salah.
Korupsi 1000, 1000 nek ping wong 100.000 kan lumayan. Karena itu akan menjadi tanggungan kita. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan yang namanya hutang itu, yang namanya manusia itu muta'alliqun bidainihi atau mu'allakun bidainihi, bergantung pada hutangnya. Jadi manusia itu ketika meninggal itu ada di pintu surga itu ada utang yang nutupin, yang ngunci. Sekiranya dia punya amal yang sangat banyak tapi punya utang itu ngunci pintu surga, nggak bisa masuk, akan ditarik. Sekiranya terkait dengan airat itu apa? Kehormatan itu juga akan menarik kita. Makanya kemudian dalam sebuah hadis katakan, mangkana indahu madzlamatun li akhihi. Kalau ada orang itu pernah mendolimi sahabatnya, saudaranya, maka hendaklah dia minta maaf mumpung masih di dunia. Min irdihi au malihi, baik terkait dengan kehormatannya. Kehormatan itu maksudnya mencaci, menghina, gunjing, memfitnah. Au malihi, utang atau nyuri, nyolong, ngutil. Maka hendaklah dia itu minta maaf qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak itu yang namanya harta benda di akhirat sudah tidak ada gunanya, mumpung masih di dunia. Sekiranya kita sudah selesai dengan hak hamba ini, kemudian kita sering-sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka pahalanya sangat luar biasa. Mau sendiri boleh, mau bareng-bareng boleh. Maka karena besarnya pahala inilah orang Indonesia Nusantara kreatif, membuatlah kelompok yang namanya tahlilan, ya kan? Tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng boleh. Dalilnya mana? Rasul nggak pernah baca la ilallah bareng-bareng. Loh, ayat Al-Quran kan jelas, wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir kepada Allah kalian semuanya, zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, kalian semuanya membaca tasbihlah sebanyak-banyaknya, tiap pagi dan sore hari, petang dan sore hari. Kan jelas kalian semuanya. Ya kalau kalian semuanya mau sendiri boleh, bareng-bareng boleh, kan gitu. Itu hanya kaifiyah, hanya caranya. Kenapa kok la ilaha illallah ini bisa membuat manusia itu masuk surga? Karena ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa ujub, dengan ikhlas, maka dia tidak takut apapun di dunia ini selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan takut sama sekali, karena dia sadar hidup itu sebentar. Hidup ini paling lama 80 tahun, 90 tahun, nek iso. Padahal 50 tahun nyekris kan, 55 ahuhu itu kan. Maka hidup itu enggak perlu sombong. Apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Maka orang kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah tawakal, serahkan semua pada Allah. Itu Palestina itu tawakalnya luar biasa itu. Mereka hanya berpegang pada la ilaha illallah. 40.000 yang sudah syahid, 40.000 sampai sekarang masih dibantai terus. Yang luka-luka di atas 100.000. Lukanya orang kaya ibu kenang pisau kayak masak kayak orai. Lukanya kehilangan kaki satu, kehilangan tangan satu, kehilangan kaki dua. Luka-luka yang sangat luar biasa. Tetapi kesabaran mereka karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tenang. Belum lama, baru 2-3 hari silam, pemimpin Hamas siapa? Ismail Haniyah dibunuh. Lihat komentar istrinya, lihat komentar anaknya. Sangat tabah, sangat tegar. Ismail Haniyah itu keluarga besarnya yang sudah syahid berapa? 60 keluarga besarnya sudah dihabisi sama Israel. Waktu Ismail Haniyah 2 anaknya itu juga dibunuh sama Israel. Waktu itu dia masih di kantornya, ditelepon, 2 anak Anda syahid.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah syahid, alhamdulillah. Tenang saja. Kenapa? Karena dia tahu cita-citanya orang-orang muslim itu mati syahid atau hidup mulia. Apalagi mereka yang ada di Palestina berjuang mempertahankan Masjid Suci Al-Aqsa. Mereka udah tahu resikonya. Risikonya mati, udah paham mereka. Jadi istilahnya itu mati itu nunggu giliran. Ya kita di sini juga sama sebenarnya, meninggal itu nunggu giliran. Ada nggak yang nggak nunggu giliran mati? Ya? Nunggu giliran semua. Sampai ada istilah kalau di tempat saya itu, kalau sholat Jumat kebetulan yang sepuh-sepuh itu di depan. Nah, jadi yang ngantri itu yang sepuh di depan, ini sudah nggak ada. Nanti gantian yang sepuh, soft dua yang sepuh ke depan. Oh di depan lagi nggak ada. Depan lagi kita sudah. Jadi kita itu sudah ini dulu di sini tuh mbah siapa, dulu di sini tuh mbah siapa, dulu sekarang udah ganti mbah siapa lagi, ngabsen udah. Jadi kalau yang soft depan hari Jumat tuh udah ngantri, saya udah siap-siap mati ini, kayak gitu dah. Ya. Padahal belum tentu yang di depan, bisa jadi yang di belakang meninggal duluan kan? Karena yang namanya mati itu kan ajal, nggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wong bayi lahir mati juga bisa, remaja mati juga bisa. Sekarang sehatnya minta ampun keluar tahu-tahu kecelakaan meninggal dunia bisa. Yang paling nahas itu ketika sedang bermaksiat malaikat datang. Maka untuk menghindari itu sering-sering lidah kita dihiasi dengan kata-kata la ilaha illallah dzikir supaya hati kita itu bersih. Orang-orang kalau di Palestina itu apalagi jadi pimpinan pejuang itu siap-siap untuk dibunuh. Pendiri Hamas itu Syekh Ahmad Yasin juga dibunuh. Baru mau sholat subuh keluar dari rumah diroket, meninggal dunia syahid. Rangkiti sama juga dibunuh. Jadi mereka ketika ditunjuk menjadi ketua, menjadi pemimpin Hamas itu udah siap dah. Sudah tahu dia dah. Saya kalau enggak udah siap mati lah. Udah pasti diincar sama Israel. Udah begitu dah. Jadi ketika Ismail Haniyah itu dibom di sana di mana? Iran. Dia udah siap, dimanapun dia udah siap. Bahkan uniknya sebelum beliau meninggal itu di dalam sebuah pertemuan beliau menyetir sebuah ayat bahwasanya orang itu pasti akan mati. Semua orang itu pasti akan meninggal dunia. Seakan-akan sudah tahu, jam kemudian dibom. Dan beliau ini luar biasa, pejuang yang sangat luar biasa. Maka tapi jangan kaget, jangan heran, orang Israel nggak akan dengan meninggalnya Ismail Haniyah itu perjuangan Palestina itu nggak akan hilang, nggak akan kacau itu tidak. Kenapa? Perjuangan orang rakyat Palestina itu apalagi Hamas itu berdasarkan kepada kader, bukan tokoh. Kalau organisasi itu sudah menggunakan organisasi kader dan sistem sudah berjalan, pimpinan itu simbol. Jadi pimpinannya syahid atau tidak itu nggak ngaruh. Ya samalah kita di Muhammadiyah lah. Karena kita kan bukan ketokohan tapi kader dan sistem yang berjalan. Siapapun ketuanya di sini pengajian jalan. Nggih. Iya. Yang di atas rebutan tambang, yang di sini rebutan buku, rebutan tali, enggak ngaruh. Jalan ngaji. Biar yang rebutan tambang, biar yang di atas, yang di bawah kita bagaimana bisa membuat masjid lebih makmur, syukur-syukur bisa membuat amal usaha baru, SMP yang bagus, yang profesional, syukur-syukur bisa MBS dan lain sebagainya, kan gitu. Nanti ganti lagi ketuanya siapa lagi, nggak ngaruh banget kita, karena sistem kita adalah kader dan sudah sistem yang berjalan. Hamas itu sama kayak gitu. Jadi yang berjalan itu sistem dan kader. Maka siapapun ketuanya nggak akan ngaruh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kadang kita itu ngenes, sedih saya itu kadang dengan perjuangan rakyat Palestina itu. Mereka itu berjuang itu untuk dua hal. Untuk dua hal mereka berjuang itu. Satu, untuk Masjid Suci Al-Aqsa. Masjid Suci Al-Aqsa itu milik siapa? Milik umat Islam semuanya. Tapi kita umat Islam membiarkan hanya rakyat Palestina yang berjuang untuk merebut Masjid Suci Al-Aqsa. Sampai 40.000 yang syahid, 100.000 lebih yang luka-luka.
Padahal itu masjid umat Islam semuanya, kita semuanya. Tapi membiarkan mereka yang berjuang sendiri. Untung alhamdulillah dibantu oleh saudara-saudara kita di Yaman, dibantu saudara-saudara kita yang di Lebanon, di Irak, di Iran. Tapi anehnya lagi, Hamas Sunni apa Syiah? Sunni ya. Hamas itu Sunni. Yang membantu milisi yang di Irak itu Syiah. Yang membantu milisi yang di Yaman itu Syiah. Yang membantu milisi yang Hizbullah yang di Lebanon itu Syiah. Iran pun Syiah. Terus kemana negara Sunni? Nonton. Saudi, Qatar, Mesir. Nggak ada yang membantu melalui senjata langsung, perang tuh nggak ada. Mungkin diplomasi, mungkin apa. Tapi nggak ada yang berani negara Sunni. Ini milisi Syiah semua ini. Jadi seakan-akan meninggalnya Ismail Haniyah di Iran, di negeri Sunni itu kayak semacam simbol tanda. Ini loh kami didukung oleh orang-orang Syiah. Maaf meninggal di Iran yang Syiah ya. Akhirnya kami meninggal. Padahal sebelumnya ya ke Qatar, ya kemana-mana ke negara Sunni. Tapi meninggalnya di Iran negara Syiah. Ini kan sindiran buat kita yang Sunni ini, yang selalu bangga dengan kesunian kita, yang konon bangga dengan jihadnya kita, tapi yang berjuang orang-orang Syiah semua, yang membantu orang-orang Syiah semua. Aneh kadang kita itu. Padahal di dalam buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan Syiah itu sesat, ahlul bid'ah, tapi tidak kafir. Bukan kafir. Syiah ahlul bid'ah, tapi justru mereka yang mati-matian membela saudara kita di Palestina. Yang di Yaman itu Syiah Zaidi, Syiah Zaidiyah. Yang di Lebanon itu Syiah Itna Syariah, Syiah 12. Iran Syiah 12. Milisi yang di Irak Syiah 12. Mereka semua yang membantu. Yang tiap hari berjuang sampai Yaman juga dibom di apa. Setelah meninggal dunia disolati di Iran, sholat jenazah yang mengimami juga Syiah. Meskipun di belakangnya Masya Allah luar biasa Sunni Syiah gabung, luar biasa ribuan jamaahnya itu. Sejak sekian lama, untuk pertama kali ini ada seorang Sunni syahid disolatkan oleh imam Syiah. Di belakangnya Sunni Syiah bergabung jadi satu yang sangat luar biasa. Semacam simbol persatuan kaum muslimin. Mestinya bukan hanya pas sholat jenazah saja yang bersatu, tapi juga melawan Israel ini yang bersatu. Ketika disolatkan, kemudian banyak suara-suara di berbagai media sosial. Loh, itu Ismail Haniyah ini Sunni, kok disolatkan oleh orang Syiah? Sah atau tidak? Pertanyaan pertama. Maka dijawab oleh para ulama Al-Azhar bahwasanya sholat selama yang mensolatkan imamnya ahlul qiblah, maka sholatnya sah, karena ahlul qiblah itu muslim, bukan kafir. Ahlul qiblah itu siapa? Ahlul qiblah itu mereka yang tetap berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang tauhid, yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika ada paham-paham cabang-cabang dari tauhid, mereka itu ahlul bid'ah tetapi tetap muslim. Karena tetap muslim, maka ketika imamnya Syiah makmumnya Ahlussunnah sah, imamnya Khawarij makmumnya Ahlussunnah sah, imamnya Mu'tazilah makmumnya Ahlussunnah sah. Ada pertanyaan lain, ya benar memang okelah kita anggap itu sholatnya sah. Tapi itu imamnya itu waktu sholat jenazah, ada yang lihat videonya sholat jenazah? Oh enggak ya, nanti bisa dicek di internet. Pertama tidak membaca Fatihah. Nah, itu gimana itu? Kok enggak baca Fatihah, hanya zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, zikir. Sah enggak salatnya?
menurut madhab Ja'fariyah dari Syiah, menurut madhab Hanafi dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, menurut madhab Maliki dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, membaca Fatihah rakaat pertama untuk sholat jenazah tidak wajib. Jadi tidak membaca Fatihah yang dilakukan sholat jenazah di Iran itu bukan murni pendapat dari Syiah Ja'fariyah. Di kalangan Ahlussunnah, madhab Hanafi, madhab Maliki juga tidak wajib, kecuali madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Mereka ini yang mengatakan membaca Fatihah wajib. Bahkan di madhab Hanafi, membaca Fatihah untuk sholat 5 waktu tidak wajib. Wajibnya baca ayat-ayat Al-Quran apa saja, terserah mau Fatihah atau selain Fatihah sah. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah Quran yang paling mudah untukmu. Quran apa saja, mau Fatihah, mau An-Nas. Jadi kalau ada orang kita makmum di mazhab Hanafi seumpama, dia habis takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, langsung ruku'. Loh, Fatihahnya ora ono ki piye? Di mazhab mereka enggak wajib, bukan rukun. Di mazhab Hanafi. Adapun di salat jenazah, bahkan membaca ayat Al-Quran itu tidak wajib. Dan itu bukan hanya milik Syiah, bukan hanya pendapat Syiah, tetapi di Ahlussunnah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki juga bukan rukun sholat jenazah. Maka sholatnya sah. Maka apa yang dilakukan di Iran itu, yang diimami oleh orang Syiah, meskipun bacaannya berbeda dengan bacaannya mazhab Syafi'i ataupun Hambali, bacaannya sah, sholatnya juga sah, karena yang imam itu bukan orang kafir tetapi orang muslim, meskipun kita menjuluki mereka itu sebagai ahlul bid'ah. Maka kita harus sering-sering mendoakan orang-orang Palestina yang mereka itu selalu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berjuang. Anda lihat ketika mereka itu memegang mortir untuk menghantam tank-tank Israel, yang mereka sebut la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, kalimat takbir, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Kalau kita lihat di video-video, banyak hal-hal yang menurut kita itu nggak masuk akal. Mereka tenteng keluar dari lubang karena mereka itu punya persembuhan, punya terowongan di bawah tanah yang sangat banyak seperti sarang laba-laba. Bawa tenteng bom, jalan biasa santai ke tank Israel, tempelkan ceplok. Mereka pergi masuk ke lubang lagi, meledak. Itu tentara Israel nggak lihat. Kadang tentara Israel di tenda sambil santai, mereka di belakangnya naruh bom di situ, mereka lari masuk ke lubang. Orang-orang Israel nggak lihat. Subhanallah. Bermodalkan kalimat la ilaha illallah, karena itu iman. Iman itu kalau sudah menancap di dalam hati, di dalam dada dengan sesungguhnya, itu akan menimbulkan kekuatan yang sangat luar biasa. Maka pertempuran itu bukan manusia saja yang ikut bertempur. Malaikat pun turun, Allah turunkan membantu kaum muslimin, termasuk menghalangi orang-orang Israel, musuh itu melihat kaum muslimin. Enggak lihat, heran itu. Kita dulu hanya membaca dalam sejarah Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah waktu mau hijrah, samping kanan kiri orang-orang musyrik, kafir musyrik, tidak ada yang melihat. Itu kita hanya membaca dalam sejarah. Tetapi di perjuangan Palestina kita melihat di TV, di YouTube bisa kita saksikan langsung bagaimana para pejuang itu masuk, bagaimana para pejuang itu mendekati tank-tank Israel, membawa bom, mereka tempelkan begini, mereka naik ke dalam tank, masukkan bom, kok ora weruh wong Israel. Aneh kan? Ini mukjizat, mukjizat keimanan, mukjizat la ilaha illallah itu. Maka kita tancapkan la ilaha illallah dalam diri kita. Orang kalau udah la ilaha illallah beneran, enggak takut apapun. Orang-orang para mujahidin itu udah paham resikonya.
Saya kalau bawa bom saya tempelkan di tank Israel, kalau mereka lihat hanya ada satu kemungkinan, syahid. Tapi mereka mati itu sudah impian. Bahkan ketika anak kecil ditanya apa cita-citamu, jawabnya syahid. Karena orang syahid itu pahalanya langsung surga. Kita di sini hanya bisa berdoa mendoakan mereka. Mereka itu mengeluarkan hartanya, jiwanya, darahnya, keluarganya. Bahkan mereka yang sudah cacat-cacat pun tidak pernah menyesal. Kalau ditanya kamu menyesal nggak Hamas menyerang Israel sampai kamu cacat, keluargamu habis? Enggak, saya nggak pernah menyesal. Allah sudah takdirkan saya begini. Jadi kekuatan iman itu luar biasa. Ketika tangan mereka putus, kaki yang mereka putus itu ditanya, ya Allah takdirkan saya begini. Andai pun tidak terjadi perang, bisa jadi dengan cara lain, tapi saya akan tetap seperti ini. Karena sudah ditakdirkan sama Allah, segala sesuatu yang sudah ditulis sama Allah tidak akan pernah berubah, tidak akan bisa berubah. Maka kita tawakal, bismillah, apa yang kita hadapi, apa yang kita terima, apa yang terjadi pada diri kita, bismillah tawakal, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan lapang dada. Kesabaran, ketawakalan. Maka kemarin saya kirim di grup ya, doa. Ada yang terima di grup ini, di grup Paraan. Iya. Coba bisa dibuka doanya itu. Yang ada grup. Doa untuk orang-orang Palestina. Nah, itu bisa dibagikan. Ini biar doanya gampang. Ini kita buat lagu. Nah, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, maka kita hanya bisa mendoakan mereka. Mudah-mudahan setiap pagi kita baca, setiap sore kita baca. Minimal ketika kelak kita di akhirat, Allah tanya kita, itu orang Palestina berjuang untuk Masjid Suci Al-Aqsa, kamu ngapain? Minimal kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memang enggak bisa berbuat apa-apa ya Allah, tapi setiap pagi dan petang saya doakan rakyat Palestina. Minimal seperti itu. Jadi kita punya jawaban kelak di akhirat ketika Allah bertanya kepada kita, itu Masjid Suci Al-Aqsa, Masjid Suci umat Islam, di bawah kekuasaan Yahudi. Orang-orang Palestina berjuang sendirian, kamu ngapain? Maka kita bisa menjawab, ya Allah, siang, malam, pagi, petang, saya mendoakan rakyat Palestina, para pejuang Palestina. Ini yang atas saya namakan dengan, ini karya saya sendiri ya, saya buat sendiri. Yang ada yang Al-Qudsulana, ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mulai dengan yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah ada yang dapat kertasnya? Ya. Kalau enggak, yang belum dapat ikutin saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Silakan. Yuthabitu bihi aqdama mujahidil filistiniyin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud
a'da'aka wa a'da'ad-din wa yushattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazulu bihi daulatahum. Nanti tak ulang sendiri dulu. Ilal jihad, ilal jihad, nida Allah lil muslimin, ilal jannah, ilal jannah, allati wu'idal muttaqun. Coba saya sendiri dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabbitu bihi aqdama mujahidil filistiniyin wa yu'izzu bihil islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa yushattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarridu bihi tadbirahum wa yazulu bihi daulatahum. Ilal jihad, ilal jihad, nida Allah lil muslimin, ilal jannah, ilal jannatil lati wu'idal muttaqun. Ini saya baca terjemahannya. Salawat Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya ya Allah kuatkanlah kaki para pejuang Palestina, muliakan Islam dan angkat derajat kaum muslimin. Menangkanlah perjuangan mereka melawan orang-orang Yahudi yang mereka itu adalah musuhmu dan musuh agamamu. Bubarkanlah mereka, pecahkan persatuan mereka, hancurkan makar mereka, binasakan negara mereka. Mari berjihad, mari berjihad. Telah datang panggilan Allah kepada kaum muslimin. Mari menuju surga tempat yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini doa ya, yang kami kalau di pondok kita sering kita bacakan pagi dan petang. Ya, coba bareng-bareng sekali lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabbitu bihi aqdama mujahidil filistiniyin wa yu'izzu bihil islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa yushattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarritu bihi tadbirahum wa yazulu bihi daulatahum. Ilal jihad, ilal jihad, nida Allah lil muslimin, ilal jannah, ilal jannatil lati wu'idal muttaqun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabbitu bihi aqdama mujahidil filistinin wa yu'izzu bihil islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa yushattitu bihi shamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazulu bihi dawlatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannatil lati wu'idal muttaqun. Yang pertama, yang kedua, yang di atas ya. Ini terkait dengan Al-Quds. Saya duluan ini. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana narfa' rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah al-qudsu lana tunandina wa ta'udu ilayna ya Rabbana narfa' rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini yang wasata'udu sinnya dibuang tidak masalah, jadi langsung wata'udu. Artinya Al-Quds, Al-Quds itu Masjid Suci Al-Aqsa. Masjid Suci Al-Aqsa panggilannya, julukannya Al-Quds. Kalau orang Arab lebih seringnya menyebutnya dengan Al-Quds Asy-Syarif. Kalau kita kan seringnya menyebutnya dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau orang Arab menyebutnya Al-Quds. Ya, maka kemudian ada kota di Jawa Tengah namanya Kudus. Kudus Al-Quds, jadinya Kudus. Al-Quds memanggil kita, Masjid Suci Al-Aqsa milik kita, memanggil kita, dan semoga segera kembali kepada kita. Ya Allah, akan kita angkat bendera tinggi berkibar sebagai kebanggaan bagi kita dan umat kita. Kita akan sholat di Masjid Suci Al-Aqsa, mensucikan Masjid Suci Al-Aqsa dari kotoran orang-orang Yahudi. Lalu kita ucapkan salam untuk baginda Nabi, manusia terbaik di jagat ini. Semoga Allah berkati salawat untuk Toha Rasul Allah. Semoga Allah berikan salawat untuk Yasin kekasih Allah. Nah, ini salawat yang saya buat sendiri juga ini. Jadi dua-duanya ini karya saya.
Kalau kalian cari di YouTube ya adanya di website atau di YouTube Al-Muflihun TV, karena ini saya yang buat. Ya. Nah, nanti kalau sekiranya pengen hafal, lupa cara bacanya dan sebagainya, bisa dilihat di YouTube atau nanti di rekaman ini juga bisa. Ya, itu sebagai doa kita untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan dengan ini ketika kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab bahwa kita juga mendoakan mereka. Tayyib, sebelum kita tutup, sekiranya ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak harus terkait dengan materi, bisa di luar materi, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saja, bagaimana menjaga agar keimanan kita itu terus meningkat? Terima kasih. Salah satu sarana yang mungkin efektif, kita sering berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sering-seringlah berzikir, maka hati kita akan damai, tenang. Sering berzikir, kapanpun, dimanapun berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan itu pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat besar sekali. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kata-kata yang di lisan itu sangat ringan, tapi kelak di akhirat timbangnya sangat berat. Apa itu? Yaitu ungkapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallah. Atau yang ini, la ilaha illallah. Kalau senang bersenandung sambil nyanyi juga enggak apa-apa. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hadis ya, ini hadis yang kemarin sebelumnya sudah kita sampaikan. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kita zikir dan kita pahami maknanya, maka insya Allah hati kita juga makin tenang, makin jernih, dan ibadah kita mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan semakin meningkat. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Allah Maha Sayang pada kita. Apa yang diminta pasti akan diijabahi. Namun juga ada yang spontan, ada yang didahulukan, dan ada nanti yang bukan di akhirat. Yang saya tanyakan, apabila kita minta di dunia ini belum diberi, mintanya itu bisa minta mobil. Nah, apakah nanti di akhirat juga akan diberikan mobil? Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta BMW, nanti di surga dapat BMW, kan jalan-jalan di surga. Allah Subhanahu mengatakan dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoa pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Janji Allah. Dan doa pun kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya minta mobil mewah. Nah, kan? Minta mobil saya. Pokoknya BMW yang C400. Ya. Pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Hanya kabulnya gimana? Ngabulkannya itu bisa jadi dikasih yang lebih baik,
Amin. Ya. Bisa jadi dikasih yang mungkin belum waktunya kalau BMW ini, kelas kecil dulu lah gitu kan. Kelas motor gitu. Ini belum cocok kalau kasih BMW, kasih kelas sepeda dulu kan. Ya kan kita ketika anak kecil masih umur 5 tahun minta motor, apa kita kasih motor? Kan kasih sepeda, kamu masih umur 5 tahun belum waktunya motor, tak kasih sepeda sih, kan gitu. Engko nek SGD tak kasih motor, kalau sudah besar tak kasih mobil. Jadi Allah akan ngasih sesuai dengan tingkatannya kita. Jangan-jangan nanti kalau dikasih mobil sekarang langsung sombong kan gitu. Maka kita itu harus selalu husnudzon kepada Allah. Ana inda husni dzanni abdi bi. Saya itu selalu berbaik sangka kepada hambaku. Maka kita pun selalu berhusnudzon kepada Allah. Oh, saya doa minta BMW, sekarang baru dikasih sepeda. Mudah-mudahan nanti kecapean kan gitu. Sekiranya tidak, apakah di akhirat akan mendapatkan BMW? Bisa jadi dapat lebih itu. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan begini. Jadi nanti di surga itu akan mirip tidak persis ya dengan kehidupan dunia. Jadi di surga itu ada pasar. Ada pasar. Karena orang kalau suka dagang itu pengennya ke pasar aja. Pengen belanja, pengen dodolan, hobi gitu. Dia nanti di surga itu akan sedang hobi dia hobinya ke pasar, nanti akan ke pasar. Oh, yang belanja banyak, yang beli dagangan dia banyak, dia bangga, senang, bahagia banget. Sing senengane nandur lombok nang swarga ndilane seneng nandur lombok langsung api ora pateken. Api. Iya, seneng bangga begitu. Iya, itu menurut Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan begitu. Jadi ada pasar, ada ketemu teman, ada ngerumpi, tapi ngerumpinya baik-baik. Wah, dulu kamu gimana di dunia kok sekarang masuk surga kita kok bisa barengnya? Alhamdulillah. Iya, ketemu bareng, ngobrol bareng, ngerumpi bareng. Itu di surga. Pengen BMW, wah dapat BMW main balapan di surga itu. Insya Allah. Yang jelas kenikmatan surga itu sesuai dengan yang dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khattara ala qalbil bashar. Itu surga. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, bahkan segala yang terdetik dalam hati kita itu pun bukan seperti itu surga. Loh, di Al-Quran kan dikatakan surga itu katanya ada gelas, isinya khamar, isinya susu, ada ranjang yang tinggi-tinggi, ada pisang yang bertundun-tundun, ada buah-buahan macam-macam, ya kan? Itu kan jelas dalam gambaran kita. Kok satu lagi mengatakan ma'ainun ru'at belum pernah terdetik dalam hati kita juga, maksudnya piye? Maksudnya adalah bahwa apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait kenikmatan surga itu supaya kita itu ada bayangan gambaran, oh surga ki kaya ngono. Padahal nanti jauh lebih dari itu. Makanya wala khatur ala qalbi. Jadi apa yang terdetik di kita pun tidak seperti itu. Berlipat-lipat kali lipat dari itu. Jadi kalau kita minta mobil BMW, mudah-mudahan nanti dapat mobil BMW lebih keren lagi. Bisa terbang di surga kemana-mana itu, ya kan? Tapi pasti dikabulkan insya Allah. Wallahu a'lam. Monggo. Tetap terhalangi. Ada kisah begini. Ada sahabat ikut jihad syahid ya. Rasul bertanya begini, apakah orang ini yang syahid punya utang? Ada sahabat yang menjawab, benar ya Rasulullah, sahabat ini punya utang. Rasul mengatakan, apakah ada yang mau menanggung untuk pembayarannya utang sahabat ini? Ditunggu. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang menanggung, Rasul tidak mau jadi imam sholat jenazah. Biar kalian yang sana yang sholat jenazah, Rasul tidak mau. Kenapa? Karena ini masih terhalang, tidak bisa masuk surga. Maka ketika ada sahabat ngacung, ya Rasulullah, kasihan sahabat ini masa syahid terhalang nggak masuk surga gara-gara utang. Utangnya saya yang bayar. Jadi sahabat itu dulu gitu. Kalau ada orang yang punya utang ketika meninggal, itu berlomba-lomba biar saya bayarin. Nah, dibayarin sama ada yang nanggung, dia yang bayar, sudah siap. Karena sudah ada yang nanggung mau bayar, Rasul maju untuk jadi imam sholat jenazah. Jadi meskipun dia syahid,
tetap kalau punya utang menghalangi. Maka dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhya, thumma qutila, thumma uhya, thumma qutila, waladaihi dainun, ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuh." Demi jiwa yang Nabi Muhammad ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya adalah seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma qutila, kemudian dia dibunuh syahid, kemudian Allah bangkitkan lagi. Ini satu syahid kan pahalanya besar ya. Dia bangkitkan lagi, hidup lagi, jihad lagi, syahid lagi. 2 kali syahid pahalanya numpuk loro. Kemudian Allah bangkitkan lagi, hidup lagi, jihad lagi, syahid lagi. Ping telu syahid, tumpuk telu pahalanya. Waladaihi dainun, tapi dia punya utang. Ma dakhalal jannah, enggak bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainu, sampai dia itu mau membayar hutangnya. Jelas hadisnya. Maka terkait dengan hak manusia itu hati-hati. Terkait dengan hutang, terkait dengan apapun, termasuk al-irt itu mengumpat orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain. Hati-hati, karena ini yang akan menjadikan manusia itu sulit masuk surga, akan dihalangi oleh kezaliman dia. Maka Rasul mengatakan, man kanat indahu madzlamatun fal yatahallal minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan. Siapapun yang pernah mendolimi orang lain, hendaklah dia minta dihalalkan. Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum dinar dan dirham itu kelak di akhirat sudah tidak bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Ghibah ini termasuk yang akan menghalangi, karena ini hak manusia. Maka kita harus minta maaf. Maka orang Indonesia juga cerdas, kadang mau minta maaf itu izin, akhirnya buat acara halal halal. Fal yatahallal minhul yum, maka minta dihalalkan pada hari ini. Orang Indonesia menerjemahkan, maka ayo kita buat acara halal bihalal. Iya, seperti itu. Wallahu alam. Cukup? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.